Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak, Ibu Guru dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Haikal Sinalbani dari Fasilitator PPMB 2 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sosialisasi mengenai pemrograman. Pemrograman pendidikan bermutu untuk semua yang berkaitan dengan tes kemampuan akademik atau biasa kita dengar dengan PKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sosialisasi ini penting supaya kita semua memahami apa itu PKA, mengapa TKA diperlukan, dan bagaimana pemerintah menyiapkan program pendidikan yang lebih setara dan berkualitas melalui pelaksanaan tes ini. TKA tes yang dirancangkan untuk mengukur kemampuan dasar siswa di bidang akademik, terutama literasi, mengadaptasi, penalaran, pemecahan masalah, serta kemampuan memahami informasi logis secara TKA bukan hanya tes menentukan nilai, tetapi sebagai alat untuk menilai potensi dan persiapan belajar siswa, serta bahkan evaluasi sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, melihat potensi dan kesetiaan belajar siswa, serta mengevaluasi sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan kata lain, PKA membantu sekolah, guru, dan pemerintah mengetahui bagian mana dari pembelajaran yang sudah baik dan bagaimana yang harus diperbaiki. Ada beberapa alasan mengapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memasukkan PKA. Bagian besar dari program pendidikan bermutu antara lain PKA dalam pemerintah kualitas pendidikan, di mana melalui fase PKA pemerintah dapat melihat perbedaan kualitas pembelajaran antara wilayah, memberikan bantuan pada sekolah yang tertinggal, juga mengukur kemampuan inti siswa. PKA tidak menilai hafalan, tetapi kemampuan berpikir ini selaras dengan tujuan pendidikan. Indonesia menghasilkan pelajar yang bernalar kritis, kreatif, dan adaptatif. Dengan TKA membantu siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Siswa dapat memperbaiki diri sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperkuat budaya evaluasi yang sehat. Tes ini bukan ajang kompetisi, melainkan alat refleksi bersama agar pendidik semakin baik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mendukung pelaksanaan PKA melalui pembelajaran TKA, di mana program ini mengajak sekolah untuk lebih fokus melatih kemampuan membaca, menulis, dan menghitung tingkat lanjut. Kegiatan literasi sekolah, program pendamping membaca, pelatih guru, literasi dan numerasi, buku-buku berbasis SKOS, literasi dan numerasi adalah fondasi utama PKA. PKA hanya bisa berjalan baik bila guru memahami cara mengajarkan penalaran dengan hafalan. Karena itu, pemerintah menyediakan pelatihan pembuatan soal berbasis penalaran, komunitas belajar guru, BIMTEK, peningkatan komunitas guru yang kompeten, siswa yang siap menghadapi PKA. PKA tidak hanya dilakukan dengan keras, tetapi juga secara digital. Program ini meliputi penyediaan perangkat komputer, internet sekolah, atau asesmen pendidikan nasional. Teknologi memastikan tes lebih cepat, akurat, dan terbatas. PKA juga menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena itu, pemerintah menentukan program proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5, penguatan soft skill di sekolah, kegiatan kolaboratif dan kreatif di sekolah. Semua ini mendukung semua siswa kreatif dan komunikatif. TKA biasanya terdiri dari beberapa bagian diantaranya. Ada tes literasi, membaca, tes numerasi, tes penalaran umum, tes pemecahan
persiapan akademik membangun kepercayaan diri melalui pengenalan kemampuan diri, melatih pola pikir kritis yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pengalaman evaluasi agar siswa tidak hanya belajar untuk ujian tetapi memahami konsep. Menyiapkan siswa untuk menghadapi dengan kata lain, TKA membantu kita menjadi pelajar yang lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan akademik. Agar siap menghadapi TKA, siswa diimbau melakukan hal berikut. Biasa membaca teks panjang, data animasi dan logika, hingga kemampuan memahami tabel grafik dan diagram. Diskusi kelompok untuk melatih penalaran, tidak cukup fokus saat belajar, tidak cukup fokus saat belajar dan jangan menunggu belajar sistem seperti semalam. Persiapan yang baik meningkatkan TKA dan kualitas belajar kita. Teman-teman, saya hormati, tes kemampuan akademik bukan tes yang menakutkan. TKA adalah bagian upaya pemerintah menyediakan pendidikan berbentuk untuk semua tanpa membedakan latar belakang. Melalui TKA kita bisa melihat perkembangan kemampuan ini. Siswa sekaligus membantu sekolah memperbaiki kualitas pembelajaran. Mari bersama-sama mendukung program pendidikan yang lebih baik, lebih kuat dan lebih merata demi masa depan pendidikan Indonesia yang maju. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab yang tanya jawab. Hakim, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hakim dari Depok pastinya. Apa perbedaan TKA dengan menjadi biasa di sekolah dan apakah TKA menentukan kebutuhan siswa? Yang bertanya saya, kalau bertemu baik, terima kasih Hakim. Bagus, pertanyaan saya jawab ya. Satu, perbedaan TKA dengan ujian biasa terletak pada tujuan dan jenis soalnya. Ujian biasa lebih menilai hafalan materi pelajaran, sedangkan TKA mengukur kemampuan berpikir seperti literasi, numerasi, logika, dan pemikiran masalah. Jadi TKA lebih fokus pada kenalan daripada mengingat rumus atau definisi. Hasilnya dipakai untuk evaluasi kualitas pembelajaran, bukan untuk menentang mapping. Yang kedua, pertanyaan kedua, TKA menuntut kelulusan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. TKA tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Tes ini lebih berfungsi sebagai alat pemetaan kemampuan siswa dan sebagai masukan bagi sekolah dan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan. Jadi siswa diharap untuk mengikuti TKA tanpa tekanan yang melihatnya sebagai kesempatan mengukur kemampuan diri. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih atas pertanyaan, saya jawab ya. Persiapan terbaik bukan menghafal, tetapi melatih kemampuan berpikir. Bagaimana caranya membaca teks panjang dan memahami maknanya. Kedua, latihan soal-soal literasi dan numerasi. Ketiga, membiasakan memahami grafik, tabel, dan diagram. Yang keempat, diskusi atau latihan logika. Kelima, konsisten belajar, bukan belajar mendadak dengan cara ini. Siswa lebih siap menghadapi soal yang membutuhkan analisis. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Mahmudon dari SMK Mahmudita dari kelas 11 Kuliah. Saya ingin menanyakan karena yang ingin saya tanyakan adalah mengapa Kementerian Pendidikan perlu menggunakan TKA sebagai bagian dari pendidikan. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab untuk mempersingkat waktu ini. Kementerian Pendidikan menggunakan TKA sebagai bagian pendidikan tertentu karena TKA membantu pemerintah melihat sejauh mana kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. Hasil TKA menunjukkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di berbagai daerah. Dari sini pemerintah bisa memberi bantuan pelatihan guru serta program literasi, memastikan bahwa setiap siswa mendapat hak pendidikan yang berkualitas.
Baiklah, jawaban ini sekaligus mengakhiri sosial saya tentang PKA. Semoga kita semua sehat-sehat dan bisa bertemu kembali di lain waktu. Pastinya sosialisasi ini membuat pengalaman baru untuk saya khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.